Bab 11, bagaimana kalau dijanjikan oleh tubuh? Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Bagus sekali, Chukin berkata dalam hati. Memanggil gelar Douro jauh lebih mudah daripada menjadi pengikut sejati. Pikiran Chukin memasuki meditasi, dan saat berikutnya, sosok yang sangat cantik muncul di depannya. Tingginya sekitar 1,75 meter, dia sangat anggun, dengan lordosis dan punggungnya melengkung, dadanya lurus dan bokongnya ditarik. Penampilannya bahkan lebih menawan dan menawan, terutama saat dia mengenakan jubah kuno berdada terbuka. Di dada, kecuali selokan yang dalam, ada perasaan yang siap keluar. Apakah kamu Sudaji? Chukin bertanya dengan tidak yakin. Tidak peduli siapa itu, melihat para stunner ini di dunia ini akan membuatmu merasa bersemangat, apalagi orang yang bersemangat seperti Chu dan Qin. Ya, Tuan, Sudaji menjawab. Ada pesona penuh dalam suara itu, serta kenyamanan gendang telinga yang membeku. Bisakah kamu benar-benar ada, atau apakah itu hanya objek yang dipanggil? Chukin bertanya. Semuanya atas keinginan Tuan. Sudaji menjawab, jika Tuan mengizinkan Daji untuk tinggal bersamanya selamanya, maka Daji dapat hidup di sisi tuannya seperti pengikut sejati. Jika tidak, Daji dapat tinggal bersama kesadaran tuannya selamanya. Yah, lumayan. Chukin mengangguk dengan gembira. Chukin. Pada saat ini, suara Ningrongrong terdengar dari benak Chukin. Chukin segera membuka matanya ketika mendengar kata-kata itu, tetapi melihat bahwa Ningrongrong telah terjun ke pelukannya dan berkata dengan sangat gembira, Chukin. Aku telah memperoleh cincin roh kedua, aku adalah master jiwa agung yang sesungguhnya. Mencium aroma khusus tubuh Ningrongrong, Chukin sangat gembira, memegang punggung Ningrongrong, dan tersenyum tipis, selamat. Pada saat ini, Ningrongrong dan Chukin saling berhadapan, jantung yang pertama berdetak kencang, ada apa denganku? Mengapa aku memiliki keinginan untuk menciumnya? Memikirkannya, Ningrongrong sedikit berani, dan memalingkan wajahnya ke Chukin, tetapi yang terakhir tidak menolak. Chukin tahu bahwa Ningrongrong memiliki kasih sayang 100% padanya. Chukin tidak bisa dianggap tidak sabar, tetapi dia tidak pernah menolak untuk mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke pintu. Ahem, tepat ketika keduanya ingin saling mencium, batuk tiba-tiba terdengar. Mereka berdua terkejut, dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat tiga sosok berdiri di sana, itu adalah Ning Fengzi, pedang Dowo, dan tulang Dowo. Ayah, kakek Jian, kakek tulang. Ningrongrong berteriak kaget. Rongrong, apa yang kamu lakukan? Ning Fengzi bertanya dengan wajah serius. Pada saat ini, Chukin berada di bawah Ningrongrong, yang menekan tubuh Chukin dengan postur yang sangat canggung. Ningrongrong tersipu dan segera bangkit dari Chukin. Chukin segera memukul ikan mas dan bangkit. Ayah, mengapa ayah ada di sini? Ningrongrong menatap Ning Fengzi dengan sedikit tertekan dan tidak puas dan bertanya. Bukankah seharusnya aku ada di sini? Ning Fengzi mengerutkan kening, tuan muda yang bermartabat dari Sekte Ubin 7 Harta Karun, yang benar-benar berbaring di atas orang lain di hutan ini, menyebarkannya, kau kehilangan semua wajah Sekte Ubin 7 Harta Karunku. Ningrongrong mendengus dingin. Selanjutnya, Ning Fengzi menatap Chukin dan bertanya, siapa namamu? Chukin, kata Chukin dengan tenang. Jika sebelumnya, dia mungkin masih takut pada Ning Fengzi, tetapi sekarang dia memiliki Sudaji, seorang Douro yang tak tertandingi, ditambah dengan ular piton banteng biru langit dan kartu pengalaman kera besar Titan. Pada dasarnya mustahil bagi Ning Fengzi untuk menghadapinya. Setelah Ning Feng memberikan pidato, dia menatap mata Chukin dengan acuh tak acuh selama 3 detik. Chukin selalu memiliki ekspresi yang sama, dan wajahnya tenang dan acuh tak acuh. Chukin berpikir, apa yang sedang dipikirkan Ning Fengzi? Pada saat ini, Jian Dou di sampingnya tersenyum dan berkata, baiklah, Fengzi, jangan perlakukan Chukin seperti itu. Ketika Ning Fengzi mendengar kata-kata itu, dia mengubah ekspresi acuh tak acuhnya dan tersenyum. Sebenarnya, Ning Fengzi sudah mengenali menantu laki-laki ini, bagaimana mungkin dia marah? Selain itu, tindakan Ningrongrong dan Chukin menunjukkan bahwa hubungan mereka telah berlanjut lebih jauh. Teman kecil Chukin, perkenalkan dirimu, aku adalah tetua dari Sekte Kaca 7 Harta Karun, Chen Xin. Jian Dou menatap Chukin sambil tersenyum. Ternyata itu adalah tetua Chen Xin.
Chukin mengangguk sedikit dengan bingung. Ning Rongrong adalah istrinya yang setia, dan Chen Xin secara alami adalah tetuanya. Teman kecil Chukin, kamu tidak perlu gugup. Sebenarnya, kami baru saja mengikuti Rongrong. Jian Dou melanjutkan, petik 2 tanda seru petik 2. Chukin sedikit terkejut. Ayah, kakek Bones, kakek Jian, apakah kamu mengikutiku? Ning Rongrong bertanya dengan heran dan marah. Ya, bagaimana kami bisa yakin bahwa kamu sendirian? Bon Doul menjawab, lalu aku dikejar sejauh 10 mil oleh Gale Wind Demon Wolf, apakah kalian semua memperhatikan? Ning Rongrong berkata dengan tangan di pinggangnya, sedikit marah. Hei, Rongrong, kami tidak bisa disalahkan. Wajah Jian Doul ramah, dan dia tersenyum, kamu mengatakan bahwa kamu ingin mendapatkan cincin roh kedua sendirian, jadi kamu tidak ingin kami melakukannya. Bagaimana dengan Huo Wudi? Dia mengatakan itu dikirim oleh ayahmu. Ning Rongrong kemudian bertanya, oh, Rongrong, ayah minta maaf padamu tentang Huo Wudi. Ning Fengzi menghela nafas dengan marah, aku benar-benar tidak menyangka binatang buas ini ingin melakukan sesuatu padamu. Bagaimana bisa kau seperti ini? Jika bukan karena Chukin, aku hampir terbunuh dan mengabaikanmu. Kata Ning Rongrong sambil memalingkan kepalanya dengan marah. Rongrong, sebenarnya, ayahmu juga berbuat baik padamu. Kata Chukin, tujuan mereka adalah agar kau lebih banyak berlatih. Ning Rongrong mendengar Chukin berbicara, dan amarahnya pun mereda. Ia memperhatikan Ning Fengzi dan mereka bertiga menjawab, benarkah? Jawab Sword Doul, bagaimana mungkin kami rela menyakitimu? Tapi ngomong-ngomong, aku ingin berterima kasih kepada teman kecil Chukin. Jian Doul menoleh ke Chukin, pertama, kau menyelamatkan Rongrong 2 kali, dan kedua, membantu Rongrong mendapatkan cincin roh kedua. Itu hanya masalah usaha. Chukin tersenyum. Tidak, Ning Fengzi menggelengkan kepalanya, kami semua telah mendengar percakapan antara kau dan Rongrong tadi. Setelah itu, Ning Fengzi mengeluarkan sebuah kartu dari wadah pemandu jiwa dan menyerahkannya kepada Chukin, ada 1 juta koin jiwa emas. Apakah ini tidak pantas? Chukin menolak. Chukin, ambillah, ini yang aku janjikan padamu. Kata Ning Rongrong. Chukin mendengar ini, dan baru kemudian menerima kartu koin jiwa emas. Ya, dan Rongrong juga berjanji padamu untuk memenuhi permintaan. Ning Fengzi melanjutkan, katakan, permintaan apa yang kamu inginkan? Ya, Chukin, permintaan apa yang kamu inginkan? Jian Dou menambahkan, aku belum memikirkannya, jawab Chukin. Meskipun dia percaya bahwa Ning Rongrong adalah istrinya, dia tidak dapat secara langsung mengklaim memiliki Ning Rongrong, kan? Bukankah itu akan membuat orang berpikir bahwa dia adalah orang yang sembrono? Namun, yang tidak diharapkan Chukin adalah bahwa Ning Fengzi mengambil inisiatif untuk berbicara. Chukin, atau kalau tidak, jika kamu menyelamatkan nyawa Rongrong, bagaimana kalau membiarkannya membuat janjinya? Sedikit keterkejutan melintas di wajah Ning Rongrong, tetapi dia tetap menjawab, ayah, apakah ayah bercanda? Chukin dan aku tidak saling kenal selama sehari. Chukin juga menyatakan persetujuannya, mengira Ning Fengzi sedang bercanda. Kapan ayah bercanda? Ning Fengzi menjawab dengan tegas, ayah juga tahu bahwa aku baru bertemu selama beberapa hari. Baru saja, ayah hampir jatuh cinta pada Chukin. Ayah, apakah ayah serius? Ning Rongrong menatap Ning Fengzi dan bertanya dengan serius. Wajahnya serius, dan hatinya gembira. Ya, Ning Fengzi mengangguk, aku sudah membicarakan ini dengan kakek Jian dan kakek Bon. Kamu sudah tidak muda lagi, saatnya mencari seseorang untuk menenangkanmu. Ning Rongrong cemberut ketika mendengar kata-kata itu dan mengalihkan pandangannya ke Chukin. Dia bertanya dengan sedikit harapan, Chukin, apakah kamu menginginkanku? Jadi, Rongrong, kamu sendiri yang setuju. Ning Fengzi tersenyum, lalu menatap Chukin. Chukin, bagaimana menurutmu? Kami sudah melihat bakatmu, dan aku bisa mengatakan bahwa seluruh benua tidak dapat menemukannya. Raja jiwa berusia 17 tahun kedua. Dan aku bisa memahami perasaanmu terhadap Rongrong, kamu tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga untuk cincin jiwanya yang kedua, kamu menghabiskan beberapa hari di hutan kibau ini. Dan Sekte 7 harta karun berlapis kaca milikku, dalam hal kekuatan, tidak berani mengatakan bahwa sekte pertama di dunia, itu juga salah satu dari 3 sekte teratas.
Dalam hal sumber daya keuangan, itu jauh melampaui jangkauan sekte lain. Sebagai menantu laki-lakiku, kamu seharusnya tidak merasa dirugikan, kata Ning Feng sambil tersenyum. Cukin menghela napas lega ketika mendengar ini, dan kemudian menjawab, karena Paman Ning, kamu telah mengatakannya. Maka aku tidak bisa menolak, memang, aku akui bahwa aku menyukai Rongrong. Mendengar ini, Ning Fengzi dan Jian Bondowo keduanya tampak senang, dan Ning Rongrong langsung memegang lengan Cukin, mata indahnya bersinar, dan dengan penuh semangat bertanya, Cukin, kamu benar-benar menyukaiku juga. Ya, Cukin mengangguk dengan serius. Bagus, bagus. Ning Rongrong dengan penuh semangat menempelkan kepalanya ke lengan Cukin. Namun, Paman Ning, aku punya satu syarat, kata Cukin kepada Ning Feng sambil membelai rambut Ning Rongrong. Apa syaratnya? Kamu bilang, Ning Fengzi bertanya, aku tidak akan tinggal di sekolah ubin kaca 7 harta karun. Cukin menjawab, aku ingin Rongrong mengikutiku. Ini, Ning Fengzi dan Jian Bondowo keduanya menunjukkan rasa malu. Mereka hanyalah seorang putri, cucu perempuan. Meskipun Cukin adalah seorang jenius yang sangat berbakat, dia tidak penuh sayap. Mereka masih berpikir, biarkan Cukin tinggal di sekte kaca 7 harta karun. Paman Ning, Bondowo, pedang Doulo. Kata Cukin, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Setelah kata-kata Cukin, seseorang menjentikkan jarinya, dan saat berikutnya sosok Sudaji muncul dari udara tipis di samping Cukin. Melihat Sudaji, Ning Fengzi keempatnya terkejut. Tidak hanya kecantikan Sudaji, tetapi juga kekuatannya. Terutama pedang tulang Douwo, mereka semua kuat, dan mereka sama sekali tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan roh Sudaji. Itu menunjukkan bahwa ini adalah orang kuat yang sepenuhnya di atas mereka. Ini, Jian Douwo bertanya dengan heran. Halo semuanya, nama saya Sudaji. Sudaji berkata, ini bawahan Tuan Cukin. Tuan, semua orang terkejut lagi. Berani bertanya, wilayahmu. Tulang Douwo bertanya dengan hormat, tanpa sadar mengatakan, kamu. Sudaji mendengar kata-kata itu dan melirik Cukin. Setelah mendapatkan izin yang terakhir, lingkaran cahaya merah muda terpancar dari tubuh Sudaji. Yang terjadi selanjutnya adalah 9 cincin roh kuning, kuning, ungu, hitam, hitam, merah, 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 dan merah yang sangat menakutkan. Pada saat kekuatan roh cincin roh sudah terungkap, hutan di sekitar 10 mil di sekitarnya semuanya bergerak, tanah bergemuruh, dan udara bergetar. Cincin roh 400.000 tahun. Bondowo berkata dengan ngeri. Doulo bergelar, Ning Fengzi juga mengikuti dengan terkejut. Tidak, itu bukan Doulo bergelar. Suat Doulo menggelengkan kepalanya, itu adalah Doulo yang tak tertandingi tingkat 99. Kalau tidak, mustahil untuk mengirimkan fluktuasi energi seperti itu. Ya, Sudaji adalah Doulo yang tak tertandingi. Cukin tersenyum sedikit, Paman Ning, Bondowo, Suat Doulo, apakah kalian merasa lega sekarang? Jangan khawatir, jangan khawatir. Bagaimana Ning Fengzi dan ketiganya bisa khawatir? Tetap di samping Doulo yang tak tertandingi lebih aman daripada tetap di sekte kaca berlapis 7 harta karun. Pada saat yang sama, mereka bertiga sangat gembira. Cukin dapat mengikuti Doulo yang tak tertandingi di sisinya, dan Doulo yang tak tertandingi ini memanggilnya tuannya. Mengatakan bahwa Cukin tidak memiliki latar belakang, itu akan menjadi lelucon besar. Kalau dipikir-pikir lagi, Ning Fengzi punya menantu seperti itu, sekte kaca 7 harta karun, bukankah dia bisa berjalan menyamping di benua Douro di masa depan? Kalau bakat Cukin adalah alasan mengapa Ning Fengzi menyukainya, maka Sudaji ini adalah jaminannya bahwa Ning Fengzi tidak akan menyesalinya sampai dia meninggal. Memikirkan hal ini, Ning Fengzi tersenyum dan menatap Cukin dan berkata, Cukin, kami tahu dari percakapan antara kamu dan Rongrong bahwa kamu bukan dari benua Douro, jadi bisakah kamu memberitahu kami dari mana kamu berasal? Dia sangat penasaran, sekte macam apa yang bisa menjadikan Peerless Doulu sebagai bawahannya. Daerah Laut Jauh Benua Dallas. Bagaimana mungkin Cukin mengatakan yang sebenarnya? Tidak ada seorang pun yang pernah ke daerah Laut Jauh Benua Dallas dan tidak ada seorang pun yang tahu, dia dapat mengatakan apapun yang dia inginkan. Paman Ning, tetapi ayahku telah memerintahkannya untuk tidak mengungkapkan lokasi spesifik tempat ini. Mengerti? Mengerti. Ning Fengzi tersenyum, aku punya kesempatan, aku sangat berharap untuk bertemu ayahmu.
Ya, Chukin balas tersenyum. Ayah, bolehkah aku pergi bermain dengan Chukin? Ning Rongrong bertanya dengan penuh semangat. Ning Rongrong sangat senang saat ini karena dapat bersama orang yang dicintainya, dan meninggalkan sekte kaca berlapis 7 harta karun. Rongrong, Ning Fengzi menahan kegembiraan di dalam hatinya dan menatap Ning Rongrong dan berkata, di luar, kamu harus lebih mendengarkan Chukin. Jangan nakal dan senakal di sekte. Mengerti, Ning Rongrong berkata dengan enggan. Chukin, jika Rongrong membuat masalah di luar, kamu bisa memukul dan memarahi, tidak perlu melapor kepadaku. Ning Fengzi menoleh ke Chu Qingdao. Tenang saja, Paman Ning. Chukin memeluk Ning Rongrong dan menjawab, wanita suka kesakitan, jadi aku tidak akan mau memukul dan memarahi Rongrong. Ketika Ning Rongrong mendengar ini, dia bahkan tertawa kecil diam-diam. Rongrong, bersama Chukin, jangan lupakan kakek Jian. Jian Dou menatap Ning Rongrong dan berkata, ingatlah untuk sering pulang. Aku akan pulang, kakek Jian, kakek Bon, Rongrong pasti akan kembali menemuimu. Ning Rongrong mengangguk dengan serius. Kelompok itu saling menyapa beberapa patah kata, dan akhirnya Chukin dan Ning Rongrong berpegangan tangan, diikuti oleh Sudaji, dan berjalan keluar dari hutan Qibao. Keluar dari hutan Qibao, Chukin menyewa kereta. Kereta itu menempuh perjalanan selama sehari semalam, dan akhirnya hampir mendekati kota Noting. Sepanjang jalan, Chukin merasa sedikit gugup. Meskipun dia memenangkan Ning Rongrong, bagaimana dia harus memberitahu Xiao Wu? Jika harem terbakar, dia juga akan sakit kepala. Namun, yang tidak diharapkan Chukin adalah Ning Rongrong tampaknya melihat kegelisahannya, dan berinisiatif untuk bertanya, Chukin, apakah kamu di sana, ada wanita lain? Ah, kata Chukin dengan linglung. Aku tidak tahu apakah aku harus mengakuinya. Dia dipanggil Xiao Wu, menari dansa, kan? Ning Rongrong bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Kata Chukin dengan heran. Menurut garis waktu saat ini, Ning Rongrong dan Xiao Wu seharusnya tidak pernah bertemu sebelumnya. Aku memimpikannya kemarin. Ning Rongrong menjawab, dia memberitahuku bahwa dia adalah wanitamu. Petik 2. Chukin bingung dalam kabut. Pada saat ini, mengandalkan perasaannya, dia diam-diam berkata dalam hatinya, sistem, apakah itu hantumu? Tentu saja, sistem itu menjawab, sistem Dewi ini adalah sistem hati nurani. Jangan khawatir, pergilah dan goda adikmu, haremmu akan disortir oleh sistem ini, dan itu tidak akan pernah terbakar. Dengan kata lain, setiap Dewi secara alami akan menerima, kamu memiliki wanita lain. Sistem, aku mencintaimu. Chukin sedikit bersemangat. Sungguh, sistem hati nurani. Memikirkan hal ini, Chukin tidak lagi menyembunyikannya. Yah, aku masih memiliki seorang wanita bernama Xiao Wu, kamu akan melihatnya nanti. Hebat, Ning Rongrong bertepuk tangan dan berkata dengan gembira, dengan cara ini, aku akan memiliki satu saudara perempuan lagi. Chukin, apakah menurutmu Xiao Wu akan menerimaku sebagai saudara perempuan? Ini, seharusnya. Chukin menjawab, kamu sangat cantik. Benarkah? Ning Rongrong berkata sambil tersenyum, lalu kamu mengatakan aku lebih cantik dari Xiao Wu. Kamu cantik, Chukin berkata tanpa ragu. Ini adalah proposisi. Benarkah? Jangan berbohong padaku. Ning Rongrong tersenyum penuh kemenangan. Sepertinya meskipun Rongrong tidak melarangku memiliki harem, wanita selalu suka membandingkan, terutama Bimei. Pada saat ini, kereta berhenti di gerbang Noting Cholege. Di sini, Chukin melangkah keluar dari kereta dan melamar pinggang malas. Meskipun dia tidak melihat Xiao Wu selama beberapa hari, dia merasa aneh merindukan kelinci kecil ini. Setelah itu, Chukin mendukung lengan Ning Rongrong dan membantunya keluar dari kereta, dan keduanya berjalan ke akademi berdampingan sambil berpegangan tangan. Chukin, pada saat ini, suara marah dan sedikit kekanak-kanakan terdengar. Chu Dankin mengikuti suara itu dan melihat Tang San berjalan keluar dari Noting Cholege mengenakan seragam akademik. Tang San, Chukin tersenyum ringan. Chukin, kamu masih punya wajah untuk tersenyum. Tang San berjalan ke arah Chukin dan berkata dengan marah, aku sudah memberikan Xiao Wu padamu, dan bahkan berhubungan dengan wanita lain. Apa yang kau lakukan? Lagi pula, apa pentingnya bagiku saat aku mendekati gadis-gadis? Tanya Chukin dengan tenang. Xiao Wu, apa dia adikku juga? Tang San berkata dengan marah, apa kau pantas untuknya karena melakukan ini? Lucu,
Chukin tersenyum pelan, hanya kau yang pantas menjadi saudara Xiao Wu. Lagi pula, apakah Xiao Wu akan mengenalimu? Itu lebih baik daripada kau berhubungan dengan wanita liar. Tang San mengerutkan kening. Chukin, siapa dia? Ning Rongrong menatap Chukin dan bertanya ketika mendengar ini. Bayi malang yang kehilangan cinta. Chukin tersenyum menghina. Tidak heran, kau menjauh dari ibuku yang sudah tua. Ning Rongrong menatap Tang San dengan marah. Biarkan aku mendengarmu berbicara tentang ibu tua itu, wanita liar itu. Ibu tua itu tidak sopan padamu. Wanita liar itu berbicara tentangmu. Tang San mencibir, apakah kau tahu bahwa orang ini sudah memiliki seorang wanita, dan kau hanyalah seorang junior? Tang San sangat marah, tetapi mengapa Xiao Wu, yang telah berendam selama 4 tahun, dibawa pergi oleh Chukin? Sekarang, Chukin menemukan wanita lain. Rasa cemburu membuat Tang San sedikit kehilangan akal sehatnya. Namun, sebelum Tang San menyelesaikan perkataannya, Chukin menendangnya keluar. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Sepertinya kau akan dipukuli lagi. Tang San berbaring di tanah, menatap Chukin dengan marah. Tendangan Chukin membuat Tang San sadar. Chukin, Tang San mencibir, aku lebih rendah darimu. Tetapi jika kau tidak fokus pada perasaanmu, kau akan membayar harganya cepat atau lambat. Lupakan saja, kurasa kau tidak tahu apa-apa. Tunggu sampai hari itu, kau akan tahu. Wajah Chukin acuh tak acuh dan tenang, tetapi wajah Ning Rongrong marah, dengan keinginan untuk memukul Tang San. Chukin, begitu Tang San selesai berbicara, dia mendengar suara yang lembut dan tenang, dan melihat seorang wanita jangkung dengan mantel bedak dengan kaki ramping, berlari mendekat. Itu adalah Xiao Wu. Hah, Chukin, Xiao Wu ada di sini. Tang San berkata dengan dingin, lihatlah bagaimana kau menjelaskannya padanya. Namun, tepat ketika Tang San siap untuk menonton pertunjukan, dia tercengang. Langsung saja, Xiao Wu melompat ke pelukan Chukin dengan penuh semangat, dan Chukin mengangkat telapak tangannya untuk menopang pinggulnya. Apakah kamu merindukanku? Tanya Chukin, menatap Xiao Wu dengan lembut. Xiao Wu mengangguk putus asa. Chukin, kamu berbohong padaku, wortel, itu sama sekali tidak berhasil. Kelinci kecil berwarna. Chukin berkata dengan muram, tidak apa-apa, aku kembali, kamu tidak butuh wortel. Apakah kamu Xiao Wu? Pada saat ini, Ning Rongrong menatap Xiao Wu dan bertanya sambil tersenyum. Ya, aku Xiao Wu, tarian yang menari. Xiao Wu tergantung di leher Chukin dan menatap Ning Rongrong dengan penuh semangat. Apakah kamu wanita Chukin lainnya, Ning Rongrong? Hah, Ning Rongrong tersenyum, Xiao Wu, bagaimana kamu tahu namaku Ning Rongrong? Dan bagaimana kamu tahu bahwa aku juga wanita Chukin? Aku juga tidak tahu. Xiao Wu menggelengkan kepalanya dengan bingung, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Mungkinkah itu dalam mimpi? Tanya Ning Rongrong. Tidak ingat. Xiao Wu menggelengkan kepalanya. Petik 2. Tidak masalah, karena kita semua adalah wanita Chukin, kita adalah saudara perempuan yang baik. Ning Rongrong berhenti dan tersenyum. Xiao Wu mengangguk dengan gembira, melompat dari tubuh Chukin, dan berkata dengan tangan Ning Rongrong, nothing colege, kecuali Chukin, ada sekelompok pria bau. Ini tidak apa-apa, ada Rongrong, aku tidak sendirian lagi. Rongrong, jaga dirimu di masa depan. Baiklah, bagus. Ning Rongrong menutup mulutnya dan tersenyum. Karena ini pertama kalinya kalian berdua bertemu. Pada saat ini, Chu dan Qin melihat pemandangan keduanya menikmati diri mereka sendiri dengan harmonis. Jadi aku berjalan di antara mereka berdua, melingkarkan satu lengan di sekitar salah satu dari mereka, dan berkata, kalau begitu, mari kita kembali dan merayakan. Aku sendiri yang akan pergi ke hotel untuk memesan pesta untukmu. Bagus. Xiao Wu dan Ning Rongrong berkata serempak. Setelah berbicara, Chukin berpelukan ke kiri dan ke kanan, dan menuntun kedua putrinya ke asrama. Apa yang ingin kalian makan? Tanya Chukin. Kaki kelinci pedas. Ning Rongrong berkata dengan cepat. Tidak ada kelinci. Chukin dan Xiao Wu berkata serempak. Melihat Chu dan Qin berpelukan ke kiri dan ke kanan, Tang San sedikit curiga pada kehidupan. Xiao Wu. Tang San berteriak ke arah Xiao Wu dengan cemas. Xiao Wu melirik Tang San ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, pergi, pria bau. Mendengar kata-kata dingin Xiao Wu, Tang San merasa seperti jatuh ke dalam jurang.
Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Tang San berkata dengan hati yang dekaden, mungkin Xiao Wu tidak peduli padaku sejak awal. Dia peduli pada Cukin, itu adalah Cukin. Tang San, jangan terima penghinaanmu sendiri lagi dan bersikap sentimental. Saat itu malam, Chu dan Qin sudah kenyang makan dan minum. Xiao Wu mungkin terlalu bersemangat, minum banyak bir, dan tidur di kamar belakang terlebih dahulu. Ning Rongrong dan Cukin sedang berbaring di sofa. Keduanya mabuk. Di mana-mana di benua Douro itu bagus, hanya saja tidak punya ponsel untuk bermain di waktu luang. Cukin mendesah pada dirinya sendiri. Cukin. Tiba-tiba, Ning Rongrong meletakkan bukunya dan berkata dengan suara lelah. Hah, ada apa, Rongrong? Cukin juga meletakkan bukunya, dan bertanya dengan sedikit heran. Cukin. Ning Rongrong menekan bibir merahnya dengan ringan, sedikit malu. Ada apa? Apa yang tidak bisa kau ceritakan padaku? Cukin tersenyum lembut, memeluk lengan Ning Rongrong. Cukin, aku mendengar Xiao Wu mengatakan bahwa kamu akan, malam itu, kata Ning Rongrong, wajahnya memerah. Oh, Cukin langsung mengerti pikiran Ning Rongrong, tetapi tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak, Rongrong, kamu terlalu muda. Di mana aku muda? Ning Rongrong mengerutkan kening, bukankah Xiao Wu seusia denganku? Aku tidak membicarakan ini, jawab Cukin. Ning Rongrong masih tidak tahu bahwa Xiao Wu sebenarnya tidak berusia 10 tahun, dia berusia 100.000 tahun. Dan Ning Rongrong, pada saat ini, detak jantung Cukin sedikit meningkat, dan dia melihat bahwa Ning Rongrong mungkin mabuk. Dia benar-benar membuka kerahnya, memperlihatkan selokan putih dan dangkal. Lihat, aku tidak muda, kata Ning Rongrong malu-malu. Cukin terkejut. Meskipun Ning Rongrong terlihat agak kecil, dia memiliki bahan asli. Cukin, lihat saja. Ning Rongrong menoleh ke samping, dan bertanya dengan sedikit malu-malu. Dia seperti ini, Cukin acuh tak acuh. Rongrong, kita baru berhubungan sebentar, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Cukin bertanya dengan wajah sedikit. Hah, amarah Ning Rongrong tiba-tiba muncul, dan dia bersenandung acuh tak acuh, kamu jangan sentuh aku lagi. Cukin tiba-tiba ingin menamparkan dirinya sendiri, tetapi gadis-gadis itu tidak mau melakukan ini. Jadi Cukin tersenyum dan mendorong Ning Rongrong ke sofa. Rongrong, tidak apa-apa menjadi lebih kecil, makan lebih banyak pepaya. Pepaya, mereka berdua mengendarai mabuk mereka yang kabur. Selama periode itu, Cukin mengambil beberapa tindakan pencegahan. Dalam sekejap mata, 6 bulan berlalu. Xiao Wu berhasil lulus penilaian Noting College, dan Cukin juga mengundurkan diri sebagai tutor di Noting College. Mereka naik kereta dan datang ke Kerajaan Barak, Kota Soto. Kerajaan Balak terletak di barat daya Kekaisaran Tiandou dan merupakan salah satu dari 4 kerajaan yang termasuk dalam Kekaisaran Tiandou. Dan Soto, sebagai salah satu kota utama Kerajaan Barak, jalan-jalannya juga makmur, datang dan pergi, pejalan kaki seperti menenun. Namun, saat ini, mata para pejalan kaki ini semua tertuju pada seorang pria muda. Pria ini memeluk kiri dan kanan 2 wanita cantik yang tak tertandingi, tetapi itu adalah Cukin dan tarian kecilnya, Ning Rongrong. Baik Xiao Wu maupun Ning Rongrong dapat disebut memukau, sama sekali berbeda dari gaya melukis mereka. Sungguh menyebalkan, 2 wanita cantik. Yang memukau itu berbicara dan tertawa dalam pelukan Cukin. Perlu disebutkan bahwa Xiao Wu memegang wortel di tangannya dan Ning Rongrong memegang pepaya di tangannya. Cukin, apa yang kita lakukan di sini? Xiao Wu bertanya, menatap Cukin, agak bingung. Bukankah kamu lulus dari Akademi Master Jiwa Junior? Cukin tersenyum, aku akan membawamu untuk bergabung dengan Akademi Master Jiwa tingkat lanjut. Cukin, Akademi Master Jiwa Senior terbaik di seluruh benua, bukankah seharusnya Akademi Kekaisaran Heavendou? Kita harus pergi ke ibu kota Kekaisaran Heavendou. Bagaimana kita bisa datang ke negara miskin dan daerah terpencil ini? Ning Rongrong bertanya dengan beberapa keraguan. Petik 2. Rongrong, di sini masih lebih miskin. Jauh lebih besar dari Noting City. Kata Xiao Wu dengan heran. Hehe, Xiao Wu, mungkin aku sudah terbiasa dengan ibu kota Kekaisaran Tiandou, dan menurutku di mana-mana lebih miskin dan lebih kecil. Jawab Ning Rongrong. Kamu muak dengan kekayaan. Xiao Wu cemberut. Xiao Wu, Rongrong, jangan meremehkan kota Soto. Cukin tersenyum saat ini, di sini,
kamu akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Ada apa? Xiao Hu dan Ning Rongrong berkata serempak. Ketika kamu memasuki akademi, kamu akan tahu. Chu Qin tersenyum. Ding, sistem Dewi aktif. Aku mengalahkan Dai Mubai dengan kejam dan menjadi instruktur Akademi Shrek. Dia mendapatkan 100% dukungan Zuzu King, tulang jiwa 200.000 tahun, dan satu pemandu jiwa tingkat 7. Benar saja, Chu Qin berkata diam-diam, Zuzu King ke-36. Xiao Hu dan Ning Rongrong sama-sama bisa disebut memukau, tetapi mereka agak kecil. Zhu Qing ada di sini untuk menebus kekurangan ini. Chu Qin, apa yang kamu tertawakan? Xiao Hu bertanya dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Chu Qin tersenyum tipis, sudah larut, ayo cari hotel dulu, dan aku akan menemanimu berbelanja nanti. Bagus, kata kedua wanita itu serempak. Chu Qin mencarinya sepanjang jalan, menolak banyak hotel mewah, dan akhirnya sampai di gedung 3 lantai dengan tampilan seperti mawar. Hotel mawar, ini seharusnya. Chu Qin tersenyum. Ini adalah salah satu tempat di mana pelancong harus meninju kartunya. Masalah, buka kamar. Chu Qin berjalan masuk ke hotel sambil memeluk Ning Rongrong dan Xiao Hu. Tamu, kalian bertiga tinggal di satu kamar. Apa yang tidak bisa kalian lakukan? Ning Rongrong mengerutkan kening, dia yang mengantarmu. Dalam hati Ning Rongrong, dia mengira para pelayan itu mengira mereka tidak punya uang. Bagus, bagus. Petugas hotel itu langsung tersenyum, kebetulan kami punya kamar tidur besar di toko kami. Luas dan nyaman, cukup untuk kalian bertiga tidur. Kalau begitu, silakan, jawab Xiao Wu. Tunggu, ini hanya kamar tidur besar, apakah harus disediakan untukku? Pada saat ini, terdengar suara arogan dan malas. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang pria berambut pirang, memeluk sepasang saudara kembar yang anggun dari kiri dan kanan, dan berjalan masuk ke hotel. Pria itu berusia sekitar 1. Tingginya 8 meter, bertubuh kekar, dan tampak sangat tampan, dengan rambut pirang sepinggang yang tersebar di sekelilingnya. Terutama pupil mata pria itu yang paling aneh, ternyata pupil matanya ganda. Ketika Chu Qin pertama kali melihat pria ini, dia mengunci identitasnya, harimau putih bermata jahat Dai Mubai. Juga, target yang akan dia kalahkan. Petugas tamu ini, ketika pelayan melihat gaun indah Dai Mubai, dia langsung menyambutnya dengan senyuman. Kamar ini telah diberikan kepada ketiga petugas tamu ini. Pergi ke toko lain. Ketika Dai Mubai mendengar kata-kata itu, dia melihat ke arah Chu dan Qin bertiga. Tiba-tiba, hatinya sedikit tidak senang, dan penampilan Chu Qin bahkan lebih tinggi darinya. Selain itu, baik kiri maupun kanan berpelukan, Chu dan Qin memiliki dua wanita cantik yang tak tertandingi di pelukannya. Melihat lengannya, apa dua hal ini? Memikirkan hal ini, sudut mulut Dai Mubai sedikit miring, dan dia menoleh ke pelayan dengan ekspresi dingin, sepertinya kamu baru di sini, kan? Panggil manajermu, Sao Dai, Sao Dai. Begitu Dai Mubai selesai berbicara, dia melihat seorang pria paruh baya dengan perut buncit keluar dari hotel. Aku di sini, aku bisa mencium bau uang dari jauh, tidak, Sao Dai milikmu. Heroik, manajer uang. Dai Mubai tersenyum penuh kemenangan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu harus meninggalkan kamar untukku setiap hari? Kamu pandai menangani berbagai hal. Maaf, Sao Dai, bawahanku tidak mengerti aturan. Manajer uang tersenyum, lalu menatap ketiga orang Chu dan Qin. Maaf, tiga petugas tamu, kamar ini milik Sao Dai. Bisakah kalian pergi ke rumah lain? Kenapa? Mendengar ini, Chu Qin belum berbicara. Xiao Wu memiliki temperamen yang keras, jelas kami datang lebih dulu. Karena aku punya uang. Dai Mubai memiringkan sudut mulutnya. Hah, kamu punya uang. Pada saat ini, mata Ning Rongrong menjadi dingin, dan dia melemparkan tas dari wadah pemandu jiwa. Tas itu jatuh di atas meja, dan koin jiwa emas yang berkilauan langsung tumpah dari tas itu. Melihat tas koin jiwa emas yang begitu besar, mata manajer uang berbinar-binar. Ini 100 koin jiwa emas. Ning Rongrong melipat tangannya dan berkata sambil menatap Dai Mubai, biarkan dia keluar dari sini. Ini, manajer uang tiba-tiba merasa malu. Keduanya kaya dan dewa, dia tidak mampu membelinya. Namun, mulut Dai Mubai melengkung, dan dia menatap Ning Rongrong dan berkata, tanpa diduga, dia masih seorang wanita kecil yang kaya. Aku bilang kamu terlihat bagus, jadi mari kita bercinta dengan Xiao Ye dan aku.
Dai Mubai menatap Ning Rongrong dengan senyum yang sedikit menyedihkan. Persetan denganmu, siapa kamu? Ning Rongrong membalas dan tersenyum menghina. Kamu adalah anak yang hilang, Golan Fengke, yang tidak layak memoles wanita ini. Rongrong, omelan yang bagus, kata Xiao Hu sambil tersenyum. Baiklah, kamu berhasil membuatku marah. Mata Dai Mubai dingin, namun, aku tidak akan memukul wanita dengan Dai Mubai. Setelah mengatakan itu, Dai Mubai menatap Cukin, apakah mereka wanitamu? Tidak buruk, Cukin menjawab dengan tenang. Bagus sekali, Tuan, aku sudah lama tidak menggerakkan otot-ototku. Ayo bertarung, kata Dai Mubai sambil mendorong kedua wanita itu, satu di sebelah kiri dan satunya di sebelah kanan, sambil memutar leher mereka dengan pelan. Segera setelah itu, disertai dengan auman harimau, di belakang Dai Mubai, seekor harimau putih yang agung dengan mata jahat muncul. Pada saat yang sama, di bawah kaki Dai Mubai, dua cincin roh kuning dan satu ungu muncul. Sao Dai, melihat kemarahan Dai Mubai, manajer Wang berteriak ketakutan. Jangan khawatir, mata Dai Mubai dingin, semua kekalahan hari ini dihitung sebagai milikku. Namun, aku yakin dengan orang ini. Setelah mengatakan itu, Dai Mubai menoleh ke Cukin, aku bilang kamu seorang pria, tidakkah kamu bersembunyi di balik seorang wanita? Tidak mungkin, jawab Cukin dengan tenang. Baiklah, kalau begitu ayo. Bai Hu, miliki. Dengan auman Dai Mubai, tangannya langsung mengembang lebih dari 2 kali lipat, dan telapak tangannya ditutupi oleh lapisan rambut harimau putih. Pada saat yang sama, di dahi Dai Mubai, kata samar, Raja, muncul. Dai Mubai, Wuhun, Bai Hu, penguasa jiwa perang tingkat 37. Dengan suara yang mendominasi, beberapa kata keluar dengan arogan. Xiao Hu, Rongrong, Cukin tersenyum acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, Xiao Hu dan Ning Rongrong berjalan ke belakang pada saat yang sama. Xiao Hu berkata kepada pelayan, terima koin jiwa emas, dan bawa kartu kamar. Ini, pelayan itu ragu-ragu. Namun, saat berikutnya, hanya ledakan keras yang terdengar, dan di bawah perhatian semua orang, Dai Mubai mencondongkan tubuh ke depan dan perutnya, menunjukkan bentuk U, dan terlempar ke udara. Keluar dan bergelantungan di dinding. Melihat pemandangan ini, entah itu manajer hotel, pelayan, atau dua wanita anggun itu, mereka semua terkejut. Apa yang terjadi tadi? Penguasa jiwa, terbunuh dalam sedetik. Rongrong, tidak mungkin, beberapa orang memang suka mempermalukan diri sendiri. Xiao Hu mengambil kartu kamar dari pelayan, mengangkat bahu, dan tersenyum tipis. Kupikir itu sangat kuat, apakah kau berani menantang keluargaku, Cukin? Ning Rongrong juga menatap Dai Mubai dan berkata dengan nada menggoda. Dai Mubai perlahan bangkit di tengah sarkasme itu. Dia menatap Cukin, tidak ada kesombongan di matanya, dan yang tersisa hanyalah ketakutan dan keterkejutan. Baru saja, dia mengalami pemandangan yang paling mengerikan. Baru saja, Cukin di depannya baru saja meninju, bahkan tanpa menunjukkan cincin roh seni bela diri, dia langsung menghancurkan penghalang tubuh harimau putihnya. Kau, siapa kau? Dai Mubai menatap Cukin dengan ngeri dan bertanya. Kau tidak pantas mengetahui namaku, kata Cukin dengan tenang. Setelah mengatakan itu, Cukin mengaitkan pantatnya ke arah Dai Mubai. Itu laki-laki, lanjutkan saja. Kemampuan roh kedua, Bai Hu Li Guangbo. Dai Mubai menggeram pelan, mulutnya membesar seperti mulut harimau, dan bola cahaya putih susu menyembur keluar darinya. Momentum Dai Mubai sangat kuat, dan gerakan yang ditimbulkannya tidak kecil. Dinding hotel mulai bergetar, seolah-olah akan runtuh. Melihat pemandangan ini, Cukin tersenyum tenang, dan dengan tenang mengulurkan tangan kanannya, tanpa menggunakan kekuatan jiwa apapun. Tapi aku melihat bahwa Bai Hu Liebo dengan mudah dicegat oleh telapak tangan Cukin. Jika semua orang tidak melihatnya dengan jelas tadi, maka mereka benar-benar dapat melihatnya. Cukin menangkap serangan seorang Soul Venerable dengan telapak dagingnya, dan tidak ada getaran di tubuhnya. Kecuali Ning Rongrong dan Xiao Hu, semua orang terkejut. Berapa umur Cukin? Menangkap serangan Soul Venerable dengan tangan kosong. Tidak hanya itu, Cukin dengan lembut mendorong telapak tangannya, dan sinar cahaya putih susu itu berbalik arah dan meledak ke arah Dai Mubai. Dai Mubai terkena sinar cahaya itu, dan tiba-tiba jatuh dengan keras ke tanah, dan cincin roh seni bela diri juga menghilang pada saat ini. Kenapa?
Mungkin, Dai Mubai berbaring di tanah, menatap pria yang usianya hampir sama di depannya, sangat terkejut di dalam hatinya. Siapa kamu? Dai Mubai bertanya tanpa sadar dengan ketakutan. Di masa depan, kamu akan tahu. Chukin tersenyum pelan, Rongrong, Xiao Wu, ayo pergi ke kamar untuk beristirahat. Setelah berbicara, Chu dan Qin memeluk Ning Rongrong dan Xiao Wu, dan pergi tanpa tergesa-gesa. Dai, Sao Dai, manajer Wang segera berjalan setelah melihat Chu Qin pergi, ingin membantu Dai Mubai. Tidak mungkin, ada seorang guru jiwa muda yang begitu hebat di dunia, aku harus memberitahu dekan sesegera mungkin. Minggir, Dai Mubai menepis tangan manajer Wang, lalu mencengkeram dadanya, dan berjalan menuju Akademi Shrek sendirian. Oh, manajer Wang mendesah pelan, dan memerintahkan pelayan, bersihkan di sini, dan para tamu di atas harus saling menjaga. Ya, pelayan itu segera bertindak. Saat ini, dia menemukan bahwa di pintu masuk hotel, seorang pria berpakaian biru dengan kulit gandum berdiri. Orang ini adalah Tang San. Maaf, petugas tamu, toko ini penuh, ayo pergi ke rumah lain. Tang San tampaknya tidak mendengar kata-kata pelayan itu, dan berkata pada dirinya sendiri, tidak disangka, anak ini begitu kuat. Apa yang akan dia lakukan ketika dia datang ke kota Soto? Apakah mungkin untuk bergabung dengan Akademi Shrek? Lupakan saja, dia anak-anak, jadi aku tidak akan memprovokasi dia lagi di masa depan. Tang San mendesah. Ketika suaranya jatuh, Tang San berbalik. Di suite mewah Rose Hotel, aku akhirnya bisa beristirahat. Begitu mereka memasuki kamar, Ning Rongrong dan Xiao Wu langsung ambruk di tempat tidur karena kelelahan. Kenapa, kalian tidak pergi berbelanja lagi? Chu Qin tersenyum. Jangan pergi, terlalu lelah. Ning Rongrong dan Xiao Wu menjawab dengan nada berbisik. Yah, aku juga sedikit lelah. Kita tidur sampai subuh dan kemudian pergi ke Akademi Shrek. Chu Qin tersenyum dan mengangguk, berbaring di antara Ning Rongrong dan Xiao Wu. Akademi Shrek, Ning Rongrong dan Xiao Wu bertanya serempak. Ya, itu adalah Akademi Master Jiwa tingkat tinggi. Aku akan memberitahumu besok. Sekarang, tidurlah. Setelah mengatakan ini, Chu Qin melingkarkan lengannya di salah satu dari mereka dan mengeluarkan dengkuran yang seragam. Tidurlah dengan sangat cepat, Ning Rongrong berkata dengan heran. Rongrong, ayo tidur juga. Xiao Wu berkata sambil tersenyum. Ya, setelah berbicara, kedua wanita itu memeluk Chu Qin dengan erat dari satu sisi, dan tertidur. Sekitar 10 menit kemudian, Chu Qin merasakan bibirnya basah dan terbangun. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Ning Rongrong sedang menciumnya. Rongrong, kata Chu Qin pelan dan terkejut. Ah, Chu Qin, kamu sudah bangun. Ning Rongrong tiba-tiba berkata, maaf, Chu Qin, wajahmu sangat cantik, aku tidak bisa menahannya. Orang jahat kecil, Chu Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas pipi kecil Ning Rongrong, apakah kamu sudah memikirkannya? Ning Rongrong mengangguk dengan menyedihkan. Selama periode ini, karena Xiao Wu selalu berada di sisinya, Chu Qin jarang melakukan apapun dalam hal itu. Chu Qin mendengar ini, melirik Xiao Wu yang sedang tidur, lalu berkata kepada Ning Rongrong, Rongrong, Xiao Wu tidak bisa bangun dengan mudah saat dia tidur, ayo pergi ke kamar mandi. Ning Rongrong mengangguk dengan gembira dan bersemangat. Alhasil, keduanya diam-diam berjalan menuju kamar mandi. Setelah menutup pintu, mereka berdua menghela napas panjang lega, dan Chu Qin menatap Ning Rongrong dengan sedikit kegembiraan. Saat ini, Ning Rongrong mengenakan rok ketat berwarna hijau muda dengan dua kaki indah seperti batu giok di balik roknya, dan puncak di dada Ning Rongrong sudah cukup kokoh. Ini semakin membesar, sepertinya pepaya masih berfungsi. Hehe, Ning Rongrong tersenyum penuh kemenangan. Ayo diam, jangan bangunkan Xiao Wu. Setelah berbicara, keduanya mulai membuka pakaian. Baru setengah jalan, pintu terbuka, dan Xiao Wu tiba-tiba muncul di pintu. Xiao Wu, Ning Rongrong dan Chu Qin berkata dengan heran pada saat yang sama. Kau, Xiao Wu Dai mengerutkan kening. Xiao Wu, dengarkan penjelasanku. Chu Qin buru-buru berkata, jelaskan apa, aku mendengar semuanya, bawakan aku satu. Ah, Chu Qin dan Ning Rongrong berkata dengan linglung. Ah apa, Xiao Wu cemberut, dan kalian semua menggendongku di punggung kalian beberapa kali. Setelah mengatakan itu, Xiao Wu dengan kasar mulai menanggalkan pakaian. Malam ini,
Kedua bulan berada di hari yang sama. Ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Chukin membawa Ning Rongrong dan Xiao Wu keluar dari kota Soto dan datang ke sebuah desa kecil di luar gerbang kota. Chukin, bukankah kau bermaksud pergi ke Akademi Master Jiwa tingkat lanjut? Bagaimana kau bisa keluar dari kota? Xiao Wu bertanya-tanya. Ya, Chukin, apakah kau pergi ke arah yang salah? Ning Rongrong juga bertanya. Tidak, Chukin menggelengkan kepalanya, arahnya benar. Tapi, bagaimana bisa ada Akademi Master Jiwa tingkat lanjut di sini? Tanya Xiao Wu. Lihat, benarkah? Chukin menunjuk ke depan, tersenyum ke tempat di mana terdapat antrean panjang. Sekelompok orang ini melewati pintu kayu satu demi satu ke desa. Sekilas, mereka mengira mereka sedang mengantre untuk pergi ke toilet. Namun, ketika Anda melihat lebih dekat, di atas pintu kayu, memang ada 5 kata, Akademi Shrek, tertulis, dan, di balik kata-kata itu, ada sekelompok logo binatang jiwa Shrek. Chukin, bukankah ini Akademi Shrek? Ning Rongrong dan Xiao Wu masih bertanya dalam hati. Keduanya sangat terkejut. Tempat ini, apalagi Akademi Master Jiwa tingkat lanjut, tidak terkait dengan Akademi Master Jiwa tingkat tinggi, bahkan jika itu berbeda dari Akademi Pendidikan Prasekolah. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, itu benar-benar terjadi. Chukin mengangguk, memeluk kedua gadis itu, mengangkat bahu, dan berjalan menuju Akademi Shrek tanpa daya. Tatapan Chukin telah mencari-cari di tim, tetapi apapun yang terjadi, dia tidak dapat menemukan orang yang dicarinya. Sebaliknya, dia melihat Tang San. Chukin tidak peduli dengan Tang San, dia berpikir, mungkinkah alur ceritanya telah berubah, dan Zhu Zuqing tidak akan datang ke Akademi Shrek. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pada saat ini, ada suara percakapan di depan trio Chu dan Qin. Sayang, ini Akademi Shrek, yang mengklaim bahwa selama kamu lulus, kamu dapat menjadi Viscount Kekaisaran, apakah kamu bisa membuat kesalahan? Anakku, itu tidak mungkin, propaganda palsu, tetapi itu akan membatalkan kualifikasi untuk menjalankan sekolah. Mungkin ini hanya ujian, akademi yang sebenarnya ada di tempat lain. Lihat di belakang kita, 2 wanita dan 1 pria ini sangat tampan, satu Anda bukan orang biasa. Setelah mendengar ini, Chukin dan Xiao Wu Ning Rongrong keduanya tersenyum sedikit. Pada saat yang sama, di Akademi Shrek, seorang pria dengan rambut pirang dan mata yang berbeda berjalan keluar, itu adalah Dai Mubai. Akademi Shrek ini sudah lama tidak semarak ini. Dai Mubai berkata dengan malas, dalam suasana hati yang baik. Yah, dia, apakah dia menginginkannya? Dai Mubai secara tidak sengaja melihat keberadaan Chukin, senyumnya langsung mengeras, memikirkan adegan kemarin, mengerutkan kening, dan segera berbalik dan bergegas kembali ke akademi. Dekan. Chukin tidak memperhatikan keberadaan Dai Mubai. Sebaliknya, Li Yusong yang bertanggung jawab atas pendaftaran. Suaranya yang tua dan tajam terdengar dari depan tim, tidak memenuhi syarat adalah tidak memenuhi syarat, jangan buang waktu Laozi. Kenapa? Anakku adalah seorang jenius di perguruan tinggi junior, dan cincin roh pertama adalah cincin roh berusia seabad, jadi dia tidak bisa masuk ke akademimu yang rusak. Seorang pria parubaya berkata dengan marah. Jika kamu tidak bisa masuk ke perguruan tinggi, kamu bisa membayarku biaya pendaftaran. Maaf, biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan. Li Yusong berkata dengan tenang. Hah, pria parubaya itu langsung marah. Cepat dan kembalikan biaya pendaftaran kepadaku, kalau tidak aku tidak akan pergi. Mendengar ini, semua orang mulai menghela nafas, mengeluh bahwa akademi itu kumuh, itu terlalu tidak masuk akal. Chukin, apakah akademi ini juga bisa memiliki siswa? Xiao Wu menggigit wortel dan bertanya dengan bingung. Ya, ini terlalu tidak masuk akal. Ning Rongrong menggigit pepaya dan mengikutinya, mengapa kita datang ke akademi seperti itu? Nanti kalian akan tahu. Chukin mencibir di sudut mulutnya. Benar saja, begitu kata-kata Chukin jatuh, napas yang kuat memenuhi bagian depan. Aku melihat kaki Li Yusong, tidak lebih, tidak kurang, hanya 6 cincin roh yang menyala. Kaisar jiwa, melihat cincin roh Li Yusong menyala, kerumunan yang awalnya sedih tiba-tiba menjadi tenang. Aku hanya mengatakannya sekali. Li Yusong mengangkat tongkat bermotif naga di tangannya dan berkata, Akademi Shrek hanya menerima siswa di bawah usia 13 tahun,
dengan kekuatan roh level 21 ke atas, dan 2 cincin roh pertama adalah siswa cincin roh berusia 100 tahun. Jangan buang waktumu jika kamu tidak memenuhi standar ini. Petik 2. Selain itu, biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan. Jika kamu mau, aku bertanya tentang tongkat naga di tanganku. Mendengar ini, orang-orang yang telah mengantre panjang tiba-tiba menghilang. Hanya ada 5 orang yang tersisa di tempat kejadian. Chukin, Ning Rongrong, Xiao Wu, Tang San, dan seorang gadis dengan ekspresi dingin. Gadis itu tampak sedikit kekanak-kanakan. Tingginya 1,65 meter dan tampak seperti berusia 13 atau 14 tahun, tetapi usianya sebenarnya seharusnya lebih muda. Gadis itu memiliki rambut hitam panjang dan wajah yang sangat cantik. Dia adalah kecantikan yang sempurna. Namun, sosoknya membuat orang merasa seperti dia adalah orang dewasa. Jaket kulit hitam, menguraikan lekuk tubuh yang menarik, terutama aofeng di dada, hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Xiao Wu, lihat. Orang itu sangat besar. Ning Rongrong menunjuk ke gadis yang tampak dingin itu. Ya, Xiao Wu menatap sosok gadis itu yang tidak masuk akal, lalu menatap dirinya sendiri, dan menjawab dengan sedikit tidak percaya diri, ini tidak normal. Ayolah, 36D. Namun, ketika Chukin mendengar ini, matanya tertuju pada gadis yang tampak dingin itu, dan kemudian dia tersenyum penuh semangat. Orang ini tidak diragukan lagi adalah Zhu Zuqing. Apa? 36D. Xiao Wu bertanya dengan curiga. Tidak ada. Chukin menggelengkan kepalanya. Tidak, pasti ada sesuatu yang terjadi. Xiao Wu dan Ning Rongrong menatap Chukin Dao dengan tatapan aneh. Tatapan mata Chukin sangat mirip dengan tadi malam. Hei, masih ada 5 orang lagi. Pada saat ini, suara terkejut Li Yusong terdengar. Dulu, saat ini, aku seharusnya pulang kerja saja. Aku melihat Li Yusong tersenyum cepat dan berjalan di depan kelima orang itu. Kalau begitu, ujilah kekuatan jiwa. Siapa yang akan datang lebih dulu? Selanjutnya, Tang San dan mereka berempat menyelesaikan ujian satu persatu, dan mereka semua memenuhi persyaratan masuk perguruan tinggi. Di akademi tahun ini, ada 4 monster lagi. Seru Li Yusong, bagaimana denganmu? Akhirnya, Li Yusong menatap Chukin dan bertanya, melihat usiamu, bukankah kau terlihat seperti orang yang berusia di bawah 13 tahun? Memang benar, Chukin mengangguk, aku di sini juga bukan untuk mengikuti ujian masuk. Kalau begitu jangan buang waktu. Li Yusong berkata sedikit acuh tak acuh, kalian berempat pergi ke babak penilaian berikutnya. Tunggu sebentar, aku tidak mengikuti ujian masuk, tetapi aku di sini untuk melamar guru privat. Chukin melihat Li Yusong berbalik dan menghentikannya. Apa? Li Yusong berkata dengan heran. Mendengar ini, Tang San dan yang lainnya juga terkejut. Apa operasinya melamar tutor secara langsung? Namun, Li Yusong berbalik dan berkata dengan nada menghina, kalau begitu, jangan buang waktu. Untuk menjadi mentor Akademi Shrek kami, Anda harus terlebih dahulu berada di atas Raja Jiwa dan mengalahkan mentor Akademi. Itu benar, saya ingin mengingatkan Anda bahwa yang terendah di Akademi kami adalah Kaisar Jiwa. Dengan kata lain, bukan Kaisar Jiwa. Jika Anda ingin menjadi mentor Akademi Shrek, itu hanyalah mimpi. Chukin tersenyum acuh tak acuh, 2 kuning, 2 ungu, 1 hitam dan 1 merah di bawah kakinya, 6 cincin roh super mekar. Terutama, cincin roh merah ke-6, langsung membungkam penonton. Ning Rongrong dan Xiao Wu sama-sama terkejut. Mereka hanya tahu bahwa Chukin memiliki cincin roh ke-6, tetapi mereka tidak tahu bahwa cincin ke-6 adalah cincin roh 100.000 tahun. Tang San adalah yang paling terkejut, matanya tertuju pada konfigurasi cincin roh Chukin, hatinya sangat terkejut. Apa? Zhu Zuqing juga sedikit membuka mulutnya. Bahkan di Kekaisaran Bintang Luo, dia tidak mungkin melihat Kaisar Jiwa yang begitu muda. Chukin, Kaisar Roh Pertempuran tingkat ke-63. Apakah saya memenuhi syarat? Chukin memanggil tombak penghancur, sambil melihat Li Yusong yang sudah tertegun, tersenyum ringan. 6. Kaisar Jiwa tingkat 63. Setelah waktu yang lama, Li Yusong berkata dengan heran, kamu, berapa umurmu? 17 tahun. Chukin tersenyum sedikit. Kaisar Jiwa berusia 17 tahun. Li Yusong, Tang San dan Zhu Zuqing berseru serempak. Tidak, kamu sedang merekrut mentor di Akademi Shrek, apakah kamu masih perlu bertanya tentang usia? Chukin bertanya dengan tenang. Tidak,
Tidak, Li Yusong menggelengkan kepalanya dan memaksa dirinya untuk tenang. Instruktur Akademi Shrek tidak memiliki batasan usia, selama memenuhi dua syarat yang baru saja aku sebutkan. Yah, itu mudah. Chu Qin mengangguk. Ketika Li Yusong mendengar kata-kata Chu Qin, dia tahu bahwa dia sebagian besar ingin belajar darinya. Tepat ketika Li Yusong ingin memanggil cincin roh martial spirit dan bersiap untuk bertarung, dia mendengar Chu Qin tersenyum dan berkata, "Aku mendengar bahwa di Akademi Shrekmu, ada seseorang bernama Fudo Ming Wang Sao Wuji." Petik 2. Ya, Li Yusong mengerutkan kening. Baiklah, biarkan dia keluar dan bertarung denganku. Chu Qin tersenyum. Kamu ingin menantang Sol Sage Sao Wuji? Li Yusong bertanya dengan heran. Tidak buruk, Chu Qin menjawab, bertarung dengan Kaisar Jiwa tidaklah menantang. Faktanya juga benar, Raja Jiwa Chu Qin sudah cukup untuk memilih petapa jiwa. Sekarang dia telah memperoleh cincin jiwa 100.000 tahun ke-6. Itu bukan petapa jiwa. Pada saat ini, suara kasar dan malas terdengar, siapa yang akan menantangku? Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang pria parubaya dengan tubuh kekar dan kulit kecoklatan, mencabut telinganya dan berjalan perlahan. Pria parubaya ini, mengenakan baju besi kulit binatang, sangat kasar, dengan alis tebal dan mata besar, dan kulitnya sekuat tembok kota. Ada senyum main-main di wajahnya, dan ekspresi pemukulan yang tepat. Hei, Li Yusong, ada begitu banyak monster kecil tahun ini. Zhao Wuqi menatap kelima orang Chu dan Qin dan tersenyum penuh kemenangan. Ngomong-ngomong, apakah aku salah tadi? Siapa yang tampaknya menantangku? Aku mendengarnya dengan benar, kan? Wakil Presiden Zhao. Pada saat ini, Li Yusong berjalan ke telinga Zhao Wuqi, melihat ke arah Chu Qin, dan membisikkan beberapa kata ke arahnya. Apa? Kaisar Jiwa berusia 17 tahun. Tidak lama kemudian, Zhao Wuji menatap Chu Qin, senyumnya mengeras, dan dia berkata dengan heran. Zhao Wuqi, halo. Kudengar kalau kamu ingin menjadi mentor Akademi Shrekmu, kamu harus mengalahkan seorang mentor. Chu Qin tersenyum dan menjawab. Kamu, apakah kamu ingin menjadi tutor akademi kami? Zhao Wuqi mengerutkan kening. Dia telah benar-benar kehilangan kesombongan yang dimilikinya tadi, dan beberapa hanya terkejut dan heran. Tidak buruk, Chu Qin mengangguk. Zhao Wuqi, ayo kita lakukan. Apakah kamu benar-benar akan melawanku? Zhao Wuqi bahkan lebih bingung. Chu Qin berhenti memperhatikan Zhao Wuqi, dan melihat bahwa kakinya kuning, ungu, hitam dan merah, dan 6 cincin roh berkedip. Cincin roh 100.000 tahun. Zhao Wuqi berkata dengan ekspresi yang luar biasa. Zhao Wuqi, apakah kamu takut? Chu Qin tersenyum pelan. Ketika Zhao Wuqi mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya sedikit miring. Aku sudah lama tidak menggerakkan Ming Wang Zhao Wuqi untuk berjalan di daratan. Para uskup Aula Wuhun telah mengalahkan mereka. Apa yang perlu ditakutkan? Baiklah, mari kita gerakkan otot dan tulangmu. Beruang King Kong yang agung, miliki. Begitu suara Zhao Wuqi jatuh, tubuhnya tiba-tiba terangkat tinggi. Di kulitnya, yang sekuat tembok kota, beberapa bulu beruang emas membengkak, dan telapak tangannya, pada saat ini, berubah menjadi cakar beruang. Pada saat yang sama, kaki Zhao Wuqi berwarna kuning, ungu, dan hitam, dan 7 cincin roh dengan konfigurasi terbaik menyala. Chu Qin, ayo. Melihat pemandangan ini, Ning Rongrong dan Xiao Wu berteriak pada Chu Qin pada saat yang sama. Mendengar kata-kata itu, Zhao Wuqi melirik Ning Rongrong dan Xiao Wu, lalu mencibir di sudut mulutnya, Chu Qin, lakukan ini. Selama kalian bisa memegang sebatang dupa di tanganku, aku akan membuat pengecualian untuk membiarkan kalian menjadi Shrek. Mentor perguruan tinggi, meskipun Zhao Wuqi menantang. Namun, keterkejutan di hatinya belum berkurang. Untuk seorang kaisar jiwa berusia 17 tahun seperti Chu Qin, dia tidak dapat menemukan yang kedua di seluruh benua, jadi dia harus menjilat. Tidak perlu, Chu Qin tersenyum, dalam 10 pukulan, jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan kalah. Ini, Zhao Wuqi sedikit mengernyit, dan berkata dalam hatinya, oh, dia sangat berbakat, dia masih terlalu muda. Kurasa dia masih belum tahu perbedaan antara kaisar jiwa dan orang bijak jiwa, tidak, aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku. Namun, Zhao Wuqi belum sempat berpikir, cahaya hitam melintas di depan matanya. Zhao Wuqi menatap tajam,
dan tombak keputusasaan Chukin telah tiba di depannya, dan ujung tombak itu telah menusuk dadanya. Apa? Zhao Wu sangat terkejut, dan kedua cakar beruang itu disatukan, dan tombak Chukin terjepit di antara keduanya. Dengan kecepatan ini, sepertinya aku meremehkannya. Untungnya, Zhao Wuqi tidak tertutup. Hati Zhao Wuqi sedikit bergetar. Kagum dengan kecepatan Chukin yang terlalu cepat. Kecepatan cepat, kekuatannya seharusnya tidak hebat. Namun, Zhao Wuqi masih meremehkan kekuatan tombak penghancur. Aku melihat bahwa dengan kekuatan jiwa penuh Zhao Wuqi, dia masih didorong kembali oleh Chukin. Pada akhirnya, disertai dengan suara keras, api hitam meledak dari tombak ilahi, yang benar-benar meledakkan Zhao Wuqi dalam sekejap. Serangan Chukin hampir selesai dalam sekejap. Semua orang belum bereaksi, dan Zhao Wuqi telah tersungkur ke tanah. Ketika mereka bereaksi, mereka semua terkejut. Wakil Presiden Zhao kalah. Li Yusong tidak mempercayai matanya. Ini, Chukin, siapa dia? Dia benar-benar hanya seorang anak kecil. Tang San bertanya dalam hati. Ketika pertama kali bertemu Chukin, dia tidak lebih dari sekte jiwa. Sekarang, dalam setahun terakhir ini, dia telah mencapai titik di mana dia dapat mengalahkan Sage Jiwa. Lalu dia ingin mendapatkan kembali Xiao Wu, tetapi dia harus menunggu sampai tahun monyet. Zhu Zuqing terkejut dan berpikir dalam hati, pria ini sangat tampan. Tidak, apa yang aku pikirkan. Aku di sini untuk menemukan Dai Mubai. Hanya Xiao Wu dan Ning Rongrong yang sangat senang dan langsung bersorak, Chukin, hebat. Pada saat ini, Zhao Wuqi juga tercengang. Apakah Chukin ini benar-benar seorang kaisar jiwa? Dia adalah seorang bijak jiwa kekuatan level 76, dan dia dikalahkan oleh seorang kaisar jiwa secara langsung. Meskipun, Zhao Wuqi tidak menggunakan yang terbaik. Tidak, kamu tidak bisa membiarkannya. Zhao Wuqi diam-diam berkata dalam hatinya, kalau tidak, di mana aku? Meletakkan wajah Zhao lamaku, kemampuan roh kedua, telapak berlian yang kuat. Zhao Wuqi mengambil inisiatif untuk mengambil inisiatif, dan cincin roh kedua di bawah kakinya menyala, dan kaki beruangnya membesar beberapa kali dalam sekejap, menghancurkan ke arah Chu dan Qin. Merasakan peningkatan tiba-tiba dalam fluktuasi kekuatan roh Zhao Wuqi dan tekanan gravitasi yang bekerja pada seluruh tubuhnya, pupil Chu Qin sedikit berubah. Benar saja, Zhao Wuqi tidak menggunakan semua kekuatannya sekarang. Sekarang saatnya baginya untuk keluar semua. Tapi, apakah aku menggunakan kekuatan penuhku? Cobalah kemampuan roh 100.000 tahun, satu gerakan akan menentukan pemenangnya. Keterampilan jiwa ke-6 tombak Yuxu. Aku melihat bahwa pada saat cincin roh ke-6 di kaki Chukin menyala, seluruh tubuhnya jatuh ke dalam keadaan yang menjulang, seolah-olah telah terintegrasi dengan ruang. Dalam keadaan ini, penekanan gravitasi yang dibawa oleh Zhao Wuqi pada Chukin benar-benar lega. Kemampuan roh aneh macam apa ini? Zhao Wuqi terkejut saat dia melihat gravitasinya gagal. Zhao Wuqi terkejut, dan segera memadatkan kekuatan rohnya menjadi perisai kekuatan roh. Cincin roh ke-6 Chukin berasal dari hadiah sistem. Itu diproduksi oleh binatang jiwa 100.000 tahun bernama naga tulang Taiksu. Cincin roh ini memberi Chu dan Qin 200.000 tahun kemampuan roh, tombak kekosongan dan senjata pemecah jiwa King Kong. Yang satu kuat dan yang satu lembut. Dan efek tombak Yuxu adalah melepaskan semua keadaan kendali diri sendiri, dan mengabaikan semua pertahanan fisik. Oleh karena itu, saya melihat bahwa tombak putus asa Chukin menembus perisai dengan sempurna, dan langsung menembak tubuh Zhao Wuqi. Untungnya, Zhao Wuqi berdiri teguh pada waktunya untuk menghindari jatuh, namun, cincin roh seni bela dirinya menghilang dalam sekejap. Dengan kata lain, Chukin menang. Aku kalah. Apakah ini kemampuan roh 100.000 tahun? Zhao Wuqi berkata dengan tidak percaya. Zhao Wuqi, lepaskan. Chukin memiringkan sudut mulutnya. Semua orang tercengang. Baru saja, Zhao Wuqi bahkan mengancam bahwa Chukin bisa menang selama dia mengalahkannya dalam satu batang dupa. Sekarang, Chu dan Qin benar-benar mengalahkan Zhao Wuqi dengan 2 trik. Selamat, Chukin, di masa depan, kamu akan menjadi kolegaku. Kamu akan resmi menjadi guru Akademi Shrek. Zhao Wuqi berjalan mendekati Chukin dengan meyakinkan dan mengulurkan telapak tangannya. Ya, Chukin tersenyum tipis. Hei, mentor Chukin, kamu harus menjadi mentor termuda dan paling berbakat di perguruan tinggi kita mulai sekarang, jadi jaga dirimu di masa depan.
Li Yusong buru-buru berkata, ada guru tambahan di perguruan tinggi, mengapa aku tidak tahu? Pada saat ini, suara seorang pria paruh baya terdengar. Aku melihat seorang pria berkacamata berbingkai hitam dan jas coklat berjalan menghampiri seorang pria muda dengan rambut pirang yang berbeda. Bos Flanders. Zhao Wouqi buru-buru menyapanya. Flander mengabaikan Zhao Wouqi, menoleh ke arah Dai Mubai, menatap Chuqin dan bertanya dengan suara rendah, Mubai, apakah dia memukulmu? Ya, Dekan. Dai Mubai mengangguk. Pukul dia, berapa banyak koin emas jiwa yang akan datang setelah masalah ini selesai? Flander terus bertanya dengan suara rendah. Sponsori sebidang tanah untuk akademi, ditambah 10.000 koin emas jiwa. Dai Mubai menjawab dengan tenang. Mendengar ini, mulut Flander sedikit miring, dan dia berjalan dengan arogan di depan Chuqin, siapa yang mengizinkanmu menjadi instruktur Akademi Shrek? Presiden, sebelum Chuqin berbicara, Zhao Wouqi berkata dengan tergesa-gesa, aku berhasil. Zhao Wouqi, berapa banyak keuntungan yang kamu terima? Flander tersenyum acuh tak acuh. Pemuda seperti itu juga bisa menjadi mentor Akademi Shrek kita. Lupa aturan akademi. Dekan, aku tidak. Ya, Zhao Wouqi cepat-cepat membalas. Zhao Wouqi disela oleh Flander sebelum dia selesai berbicara. Yang terakhir menatap Chuqin dan berkata, maaf, Akademi Shrek kita tidak lagi merekrut tutor. Mari kita buat pengecualian jika kamu bisa mengalahkanku. Jadilah mentor. Flander memiliki makna yang sangat jelas. Melalui diskusi, dia mengalahkan Chu Dankin dengan keras dan menerima hadiah Dai Mubai. Namun, angan-angannya mungkin salah. Aku melihat sudut mulut Chuqin tiba-tiba sedikit miring. Dia khawatir, dan dia tidak cukup bersenang-senang dengan Zhao Wouqi, dan dia tidak bisa menguji levelnya yang sebenarnya. Flander, seorang santo jiwa tingkat 78, adalah pilihan yang bagus. Jadi Chuqin menjawab dengan tenang, baiklah, karena akademi ini milikmu, maka kaulah yang memiliki keputusan akhir. Mendengar ini, Dai Mubai diam-diam terkekeh. Chuqin, aku tidak semudah itu untuk mengacau dengan Dai Mubai. Dai Mubai berkata dalam hati, tunggu dipukuli oleh dekan. Bos, pada saat ini, Zhao Wouqi putus asa, Chuqin, dia sudah. Zhao Wouqi, manfaat apa yang telah kamu terima? Aku akan memintamu untuk menyelesaikan akunnya nanti. Flander mengerutkan kening. Dai Mubai menjanjikan 10.000 koin jiwa emas dan sebidang tanah, tetapi Zhao Wouqi tidak bisa diganggu. Chuqin benar, ayo kita lakukan. Saat dia berkata, di belakang Flander, seekor burung hantu hitam berteriak. Di bawah kakinya, itu juga berwarna kuning, ungu, hitam, dan 7 cincin roh berkedip. Flander, Santoro perang kucing dan elang tingkat 78. Flander berkata sambil menatap Chuqin dan tersenyum, ayolah, jangan bilang aku menindasmu. Jadi, aku tidak butuh tubuh asli Wuhun, dan jika kau bisa memegang sebatang dupa di tanganmu, buatlah pengecualian dan biarkan kau menjadi guru Akademi Shrek. Mendengar ini, Tang San, Zhu Zuqing dan yang lainnya semua mengarahkan pandangan mereka pada Zhao Wouqi. Zhao Wouqi menyentuh bagian belakang kepalanya, dan berkata dalam hati, hei, Bos Flanders, pantas melihatmu dipukuli. Flander melirik mata Zhao Wouqi, Li Yusong dan yang lainnya, dan hatinya tiba-tiba terkejut. Di mata orang-orang ini, ada rasa menonton drama. Bagaimana perasaannya bahwa orang-orang ini menunggu untuk melihatnya bercanda. Saat berikutnya, kacamata hitamnya hampir jatuh, dan dia melihat cincin roh 100.000 tahun di kaki Chuqin di depannya. 1, 2, cincin ke-6, Kaisar Jiwa cincin ke-6, cincin jiwa 100.000 tahun. Flander terdiam karena terkejut, senyum di wajah Dai Mubai mengeras, dan dia menelan ludah. Berapa umurmu? Untuk waktu yang lama, Flanders tanpa sadar bertanya kepada Chuqin. 17 tahun, bos. Zhao Wouqi menjawab, 17 tahun. Flanders mengerutkan kening, lalu menyala, tiba-tiba memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Ketika Flanders memikirkannya, tombak hitam dan emas datang di depannya. Flanders tidak seperti Zhao Wouqi, tipe master jiwa kekuatan besar, dia adalah master jiwa tipe serangan sensitif. Saya melihat bahwa dengan membuka sayap kucing dan elang di belakangnya, dia menghindari pukulan Chuqin. Bagaimana kamu melakukannya sebelum dimulai? Flander bertanya dengan cemberut. Flander,
Tidak ada yang akan memberimu kesempatan untuk bersiap di medan perang. Chukin tersenyum acuh tak acuh, anak baik. Flander memiringkan sudut mulutnya. Dalam kata-katanya, tidak ada kemarahan, tetapi penuh kegembiraan. Karena dia baru saja memikirkan trik untuk menghasilkan uang. Jika Chukin bergabung dengan Akademi Shrek dan memimpin Akademi Shrek untuk berpartisipasi dalam turnamen Elite Master Jiwa tingkat lanjut, maka juaranya sudah pasti. Dengan cara ini, sebagai juara kompetisi Elite Master Jiwa tingkat lanjut, bukankah reputasi dan uang Akademi Shrek akan datang? Pada saat ini, Flanders sudah bisa membayangkan perasaan duduk di atas gunung emas. Tidak, aku tidak bisa keluar semua. Flander membuka jarak dari Chukin dan berkata dalam hatinya, Daimu baik, tetapi memberi 10.000 koin jiwa emas, dan ini adalah sapi perah yang tepat. Tidak, kita harus menemukan cara untuk membiarkannya menempel pada sebatang dupa di tanganku. Memikirkan hal ini, Flanders diam-diam melemahkan output kekuatan jiwa. Namun, pada saat berikutnya, Flanders menyesalinya. Aku melihat Chukin mengejar kecepatan terbang Flanders dengan kecepatan yang sangat tinggi. Segera setelah itu, Chukin melesat keluar, dan Flanders langsung tertembak jatuh oleh Chukin karena kekuatan rohnya yang tidak mencukupi, dan jatuh ke tanah. Bos, kamu harus menggunakan semua kekuatanmu. Lupa memberitahumu, Zhao Wouqi berkata dengan sedikit jenaka, aku hanya tidak menggunakan tubuh sejati roh bela diri, aku dikalahkan oleh dua keterampilannya. Apa? Kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Flanders menatap Zhao Wouqi dengan tatapan pucat. Kemampuan roh ke-6, Eagle Roll sayang. Flanders mengeluarkan geraman rendah, dan bersama dengan sayap di punggungnya, dia mulai berputar dengan kecepatan tinggi di tempat. Dalam sekejap, debu di tanah semuanya tergulung, seperti badai debu, menyapu ke arah Chu dan Qin. Kemampuan jiwa ke-6, senjata pemecah jiwa King Kong. Menghadapi Flanders, orang bijak jiwa tingkat 78, Chukin tidak berani mengabaikan, dan langsung menggunakan kemampuan jiwa kedua dari cincin roh ke-6. Jika dikatakan bahwa Wandering Void Spear bersifat kebal dan menghancurkan pertahanan, maka King Kong Soul Breaking Spear adalah koeksistensi peningkatan serangan dan pertahanan absolut. Ketika Chukin menggunakan King Kong Soul Breaking Gun, kekuatan serangannya akan langsung meningkat sebesar 100%, dan dia akan mendapatkan 1 detik pertahanan absolut. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Chukin dengan sempurna menghindari kekuatan roh yang berputar di sekitar Flanders, dan akhirnya menjatuhkan tubuhnya ke udara dengan 1 tembakan, dan jatuh ke tanah. Sungguh kemampuan roh 100.000 tahun yang kuat. Flanders memadatkan matanya. Dengan tembakan Chukin ini, dia merasa bahwa setidaknya Soul Sage tidak terkalahkan, dan saya khawatir hanya kontra yang bisa bertarung. Memikirkan hal ini, Flanders terkejut pada awalnya, kapan benua Doulu memiliki peran sekuat itu. Tak lama kemudian, sudut mulutnya melengkung. Alhasil, juara umum kompetisi Elite Master Jiwa tingkat lanjut pada dasarnya terkunci. Memikirkan hal ini, Flanders tersenyum pada Chukin dan berkata, aku kalah. Selamat, aku menjadi mentor Akademi Shrek. Hahaha, Dekan, kamu juga kalah. Zhao Wouqi mencengkeram dada kirinya dan tak dapat menahan tawa. Ketika Flanders mendengar kata-kata itu, mencengkeram dada kanannya, ia tak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya kosong. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah telah menyelesaikan tugas mengalahkan Daimu Bai dan menjadi mentor Akademi Shrek. Ia memperoleh tulang lengan kiri dan kanan dari binatang jiwa berusia 100.000 tahun, monyet King Kong yang pemarah. Dewi Zuzuking memiliki 100% dukungan. Mendengar perintah sistem ini, Chukin langsung menatap Zuzuking secara diam-diam. Benar saja, Zuzuking tengah menatap Chukin dengan tatapan berapi-api saat ini. Setelah Zuzuking menemukan tatapan Chukin, ia segera menundukkan kepalanya. Sepertinya Zuzuking adalah milikku. Chukin sangat gembira. Pada saat ini, suasana hati Daimu Bai sangat tertekan, dan dia memukul keras dinding batu di sebelahnya, dan berkata dengan marah, siapa dia? Bahkan Dekan pun kalah. Berikutnya, adalah penilaian penerimaan Tang San dan kelompoknya. Zhao Wouqi terluka, jadi dalam buku aslinya, dia bersikeras pada penilaian sebatang dupa di tangan Zhao Wouqi dan menjadi mentor baru, Chukin. Karena semua anggota yang bersikeras pada sebatang dupa di tangan Chukin. Tidak diragukan lagi bahwa semua anggota lulus. Ini adalah alasan kedua mengapa Chukin menantang Zhao Wouqi. Dengan cara ini,
Xiao Hu dan Ning Rongrong dapat menghindari cedera sebagian besar. Hanya saja Tang San dipukuli lagi. Di tengah malam, Shrek Academy Plaza. Sosok cantik berdiri di alun-alun dan mendesah sendirian. Orang ini adalah Zhu Zuqing. Mengapa aku punya pikiran tentang Chukin itu? Zhu Zuqing sedikit bingung, jelas, Dai Mubai adalah tunanganku. Tidak, Dai Mubai tidak. Zhu Zuqing diam-diam berkata dalam hatinya, itu hanya janji yang dibuat oleh keluarga untuk menyanjung keluarga kerajaan Luoxing. Apa hubungannya dengan Zhu Zuqing? Lagi pula, dia berpelukan ke kanan dan ke kiri di jalan kemarin. Apakah kamu pernah memikirkanku sedikit pun? Chukin tampaknya juga memiliki dua wanita. Tidak, itu tidak sama, semua wanita Chukin terlihat sangat bahagia, yang berarti dia memperlakukan wanitanya dengan sangat baik. Dan Dai Mubai hanyalah pengadopsi awal. Terlebih lagi, Chukin benar-benar tampan. Tepat ketika Zhu Zuqing tertekan, sebuah suara muda terdengar, "Zuqing, tentu saja, itu kamu." Ketika Zhu Zuqing mendengar kata-kata itu, dia pikir itu adalah orang yang sedang memikirkannya di dalam hatinya. Sekilas, orang di depannya adalah Dai Mubai, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia berbalik untuk pergi. "Zuqing." Dai Mubai segera meraih lengan Zhu Zuqing. "Lepaskan." Zhu Zuqing berkata dengan dingin. "Zuqing, aku tahu, aku minta maaf karena meninggalkan Kekaisaran Bintang Luo." Dai Mubai menghela nafas, tapi bagaimanapun juga, kamu adalah tunanganku, dan kita memiliki kontrak pernikahan. Jadi apa? Aku tidak mengakuinya. Zhu Zuqing berkata seperti es, kamu memakai pangeran, aku tidak mampu membayar Zhu Zuqing. Lalu mengapa kamu datang ke Kekaisaran Surga Dou dan mencariku di Akademi Shrek? Dai Mubai bertanya, lagi pula, kamu masih menyukaiku, kan? Pergi, menjijikkan. Zhu Zuqing mendengus dingin, bahkan jika aku menikahi Chukin, aku tidak bisa menikahimu. Apa yang kamu bicarakan? Mendengar kata-kata ini, Dai Mubai tiba-tiba menjadi marah. Kemarin, dia dipermalukan oleh trio Chu dan Qin. Hari ini, dia bahkan lebih marah di siang hari. Sekarang, Zhu Zuqing mengatakan dia lebih rendah dari Chu dan Qin. Zhu Zuqing, Dai Mubai menjawab, kamu mengatakannya lagi. Zhu Zuqing mengerutkan kening, apa yang dia katakan tadi sepertinya datang dari alam bawah sadar. Namun, setelah berpikir lagi, mungkin, ini adalah pikirannya yang sebenarnya, jadi dia menatap Dai Mubai dengan serius dan berkata, ya, Chukin jauh lebih baik darimu. Pertama, kamu tidak setampan dia, dan kedua, kamu tidak sebaik dia. Luar biasa, Kaisar Jiwa berusia 17 tahun, apalagi keluarga kerajaan Bintang Luomu, seluruh benua Dou Luo, aku khawatir aku tidak dapat menemukan yang kedua. Mata Dai Mubai membeku, dan dia mengangkat tamparannya untuk melepaskan Zhu Zuqing. Namun, pada saat ini, telapak tangan lainnya mencengkeram telapak tangan kanan Dai Mubai dengan erat. Baik Zhu Zuqing dan Dai Mubai terkejut. Mereka menoleh dan melihat sosok yang sangat tampan muncul di sana. Luar biasa, itu adalah Chukin. Chukin, Zhu Zuqing dan Dai Mubai berseru pada saat yang sama. Namun, ekspresi keduanya berbeda, Zhu Zuqing terkejut, dan Dai Mubai terkejut. Menarik, pukul wanita. Saat berikutnya, saya melihat Chukin meraih tangan dan langsung melepaskan lengan kanan Dai Mubai. Ah, tiba-tiba, Dai Mubai menjerit seperti babi. Chukin, kau, kata Dai Mubai dengan marah. Panggil mentor. Chukin mengangkat kepalanya sedikit dan menjawab dengan acuh tak acuh, Dai Mubai mendengus dingin. Chukin tersenyum tipis, menendangnya keluar, dan tiba-tiba lutut Dai Mubai tertekuk, dan dia berlutut lurus di tanah. Kamu, Dai Mubai sangat marah. Namun, Chukin telah mengantisipasi adegan ini sejak lama, dan tekanan ringan dengan telapak tangannya membuat Dai Mubai tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu, tetapi Dai Mubai merasakan kejutan besar di dadanya saat ini, seolah-olah ada gunung yang menjulang tinggi menekannya. Dai Mubai berkeringat di sekujur tubuh, dan rasa sakit yang luar biasa datang secara spontan. Zhu Zuqing adalah istri tetap Chu dan Qin. Dai Mubai berani memukul wajah istrinya, seolah-olah memukul wajahnya. Nilin, kamu akan mati jika menyentuhnya. Ah, aku salah, Guru Chu, lepaskan aku. Dai Mubai berkata lembut dengan ekspresi muram. Chu Qin, lupakan saja. Zhu Zuqing berkata dengan alis berkerut. Sakit hati Dai Mubai hanya sedikit,
yang terpenting adalah dia tahu identitas Pangeran Dai Mubai. Dia tidak tahu asal-usul Chu dan Qin, dan takut Chu dan Qin akan menyinggung keluarga kerajaan Xingluo. Bagaimanapun, setelah mendengar permohonan Zhu Zuqing, Chu Qin menarik kembali kekuatan rohnya dan menatap Dai Mubai dengan acuh tak acuh. Biarkan aku melihatmu menyakiti Zhu Zuqing nanti, dan aku akan menghapusmu. Baik, Guru Chu. Rasa sakit Dai Mubai tetap tidak berkurang, dan dia menjawab dengan patuh. Keluar. Setelah berbicara, Dai Mubai meninggalkan alun-alun dengan malu. Setelah Dai Mubai pergi, kemarahan Chu Qin berkurang banyak. Dia menatap Zhu Zuqing dan tersenyum dan berkata, Zuqing, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja, terima kasih, Chu Qin. Zhu Zuqing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Chu Qin mengangguk, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Tunggu, mendengar ini, Zhu Zuqing berteriak, Chu Qin, aku tidak bisa tidur, bisakah kamu menemaniku jalan-jalan? Apa yang aku bicarakan? Zhu Zuqing baru saja berbicara, dan berkata dalam hatinya, apakah ini terlalu langsung? Apa yang harus saya lakukan jika saya ditolak? Itu bagus. Namun, yang tidak diharapkan Zhu Zuqing adalah bahwa Chu Qin tersenyum sedikit. Setelah berbicara, Zhu Zuqing dan Chu Qin berjalan di luar desa Shrek di bawah sinar bulan. Pada akhirnya, mereka duduk di bangku di pintu masuk desa. Zhu Zuqing, mengapa Dai Mubai memukulmu tadi? Kata Chu Qin, memecah ketenangan. Ini cerita yang panjang. Zhu Zuqing menghela nafas pelan. Karena aku tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Chu Qin tersenyum. Tidak, Chu Qin. Zhu Zuqing buru-buru berkata, saya tidak tahu harus mulai dari mana dengan kejadian ini. Apakah kalian saling kenal? Chu Qin bertanya dengan sengaja. Ya, Zhu Zuqing mengangguk, dia dan aku tumbuh bersama. Terlebih lagi, orang tuaku dan orang tuanya telah memesan ciuman bayi untuk kami. Zhu Zuqing berkata dengan sangat samar. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kata-kata seperti keluarga kerajaan Xingluo dan keluarga Zhu yang didedikasikan untuk keluarga kerajaan tidak baik untuk diucapkan. Jadi, apakah kamu tunangannya? Chu Qin tersenyum tipis. Tidak, tidak, tidak. Zhu Zuqing tampaknya takut dengan kesalahpahaman Chu Qin, dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Itu dibuat oleh orang tuaku ketika aku belum lahir. Aku tidak pernah mengakui kontrak pernikahan ini. Sayang sekali kekuatanku terlalu kecil untuk mengubah ini. Zhu Zuqing menghela nafas, mungkin, ini adalah takdirku. Mengapa kamu ingin mengatakan itu? Chu Qin balas tersenyum. Dunia ini, tidak pernah memiliki takdir untuk dikatakan. Ini hanya alasan bagi yang lemah, apakah kamu mengakuinya atau tidak. Karena kamu tidak mengakui kontrak pernikahan, itu akan hancur. Benar, tidak. Zhu Zuqing menggelengkan kepalanya, Chu Qin, manfaat yang didapat terlalu banyak. Begitu aku menghancurkannya, aku akan diburu dan dibunuh tanpa henti, dan keluarga tidak akan bisa kembali. Sepertinya Dai Mubai tidak terlalu kuat. Chu Qin tersenyum pelan. Kalau begitu, apakah kau bersedia menghancurkannya? Dengan kata lain, apakah kau akan jatuh cinta pada Dai Mubai dengan sukarela? Chu Qin melanjutkan, aku tidak mau. Awalnya, aku masih memiliki secercah harapan untuk Dai Mubai, jadi aku datang ke Akademi Shrek. Namun, dalam beberapa hari terakhir, aku banyak mendengar tentang dia yang menjemput gadis-gadis dan berlama-lama di kota Noting tentang Golan. Kemarin aku juga melihatnya membawa 2 gadis ke hotel. Orang seperti itu, kecuali aku buta, aku tidak akan pernah melihatnya. Zhu Zuqing menatap Chu Qin dan berkata dengan sepenuh hati, karena kau tidak mau, hancurkan saja. Chu Qin menjawab dengan senyum lembut setelah mendengar ini. Hah, Zhu Zuqing berkata dengan linglung. Kau tidak perlu takut diburu dan dibalas dendam, aku akan melindungimu. Kata Chu Qin dengan tenang. Dengan sebuah pedang suci Douro Sudaji yang tak tertandingi di tangannya, itu sudah lebih dari cukup untuk membunuh Kaisar Kekaisaran Bintang Luo, bagaimana mungkin dia takut keluarga kerajaan mengejarnya. Tubuh halus Zhu Zuqing bergetar dan membeku di tempat. Kenapa? Kau tidak percaya padaku? Chu Qin tersenyum. Tidak, Zhu Zuqing menggelengkan kepalanya, aku bisa melihat bahwa kekuatan di belakangmu sangat besar. Hanya saja, mengapa kau ingin membantuku? Aku tidak mengenalmu. Ketika Chu Qin mendengar ini, telapak tangannya menyentuh punggung tangan Zhu Zuqing. Aku tidak suka ceroboh, aku menyukaimu.
Karena Zuzu King adalah istrinya yang mapan dan sistem telah menjembatani mereka, mengapa dia harus berpura-pura? Terlebih lagi, dia tidak dapat menerima hukuman yang tak tertahankan dari pria dalam sistem. Karena dia telah memperoleh gelar 100% dari Zuzu King, jika dia tidak menerima Zuzu King dan membiarkannya hidup dalam penderitaan seumur hidup, itu pasti bukan Chukin. Perilaku tiba-tiba Chu dan Qin membuat wajah cantik Zuzu King memerah, tetapi dia tidak menolak. Zu King, pertama-tama, aku harus mengaku padamu. Chu Qin berkata, aku orang yang penuh gairah. Xiao Hu dan Ning Rongrong adalah wanitaku. Tetapi aku dapat menjamin bahwa aku tidak akan kehilanganmu. Itu tidak akan membuatmu sedih. Zu King, jadilah wanitaku. Detak jantung Zuzu King sedikit bertambah cepat. Haruskah aku setuju dengannya? Aku datang ke Kekaisaran Tiandou untuk menemukan Dai Mubai. Zuzu King berpikir dalam hatinya, dan Chu Qin dan aku baru bertemu pada hari pertama, apakah dia tertarik padaku? Petik 2. Tetapi, sepertinya aku juga terpikat olehnya. Ya, Chu Qin benar, dia harus bertanggung jawab atas urusannya sendiri. Memikirkan hal ini, Zuzu King menatap Chu Qin dengan serius, menggigit bibir merahnya dan berkata, Chu Qin, aku bisa berjanji padamu. Tapi, apakah Xiao Hu dan Ning Rongrong keberatan? Mereka, mungkin tidak akan keberatan, kata Chu Qin sambil memeluk Zuzu King, membiarkannya bersandar di bahunya. Terima kasih, Chu Qin, kata Zuzu King dengan mata kemerahan. Selama bertahun-tahun, dia telah hidup di bawah kendali mekanis keluarga dan keluarga kerajaan Xingluo. Ini adalah pertama kalinya dia mencurahkan isi hatinya. Zuzu King memiliki kepribadian yang menyendiri dan sombong, dan tidak dapat mendengarkan indoktrinasi keluarga yang menyuruhnya untuk mendekati keluarga kerajaan. Berkali-kali, dia berfantasi bahwa seorang pria yang dicintainya akan muncul, membuka belenggu takdir untuknya. Sekarang, dia akhirnya muncul. Zuzu King, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, sebuah suara marah terdengar. Keduanya mengikuti suara itu dan melihat Dai Mubai berdiri di sana. Dai Mubai telah kembali ke asrama pada awalnya. Namun, dia merasa sedikit impulsif terhadap Zuzu King, jadi dia berbalik untuk mencarinya. Akibatnya, benar-benar melihat Zuzu King berbaring di pelukan Chu dan Qin. Zuzu King tiba-tiba gemetar, dan ingin meninggalkan pelukan Chu Qin, tetapi dipeluk erat oleh yang terakhir. Dai Mubai, Chu Qin berkata dengan tenang, aku sudah tahu segalanya, Zuzu King tidak menyukaimu, dan kontrak pernikahan hanyalah produk dari paksaan kekaisaranmu. Mengapa? Kamu menganggapnya serius. Petik 2. Terlebih lagi, Dai Mubai, kamu berlama-lama di Golan, dan kamu berada di luar sana sepanjang hari. Apakah kamu benar-benar layak untuk Zu King? Hah, Dai Mubai berkata dengan marah, Chu Qin, aku tidak pantas mendapatkannya, apakah kamu layak? Katakan aku pergi 3 kali, bukankah kamu juga punya 2 wanita?